الحمد لله الذي خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعبده مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع ما شرع رحمة بالناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون صادقين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian muslim tidak memperdulikan apa yang masuk dalam perutnya, asal enak dan ekonomis, akhirnya disantap. Tidak tahu manakah yang halal, manakah yang haram. Padahal makanan, minuman, dan hasil nafkah dari yang haram sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan untuk kehidupan akhirnya setelah kematian, baik pada terkabulnya doa, amal salehnya, dan keselamatan dirinya bisa dipengaruhi dari makanan yang ia konsumsi setiap harinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Yang artinya, katakanlah, tiada sama yang keji atau yang haram dengan yang baik atau halal, meskipun kebanyakan yang keji itu menarik hatimu. Sebab itu, takutlah kepada Allah, hai orang yang berakal, agar kalian nantinya beroleh kemenangan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi, apa pengaruh makanan yang haram? Pertama, energi tubuh yang didapatkan dari makanan yang haram cenderung dipakai untuk maksiat. Sebagaimana suatu ketika Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, kumis dan jenggotnya berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya ia berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibandingkan daripada para sahabat Rasulullah SAW lainnya?" "Saya tidaklah memasukkan satu suap pun ke dalam mulutku, melakukan supaya mengetahui dari mana datangnya dan dari mana asal daripada keluarnya," jawab Sa'ad. Kemudian yang ketiga, amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil yang menipu dan riba, maka neraka lebih baik untuknya." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang keempat, pengaruh makanan yang haram sulit menerima ilmu dari Allah. Diibaratkan ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya tidak akan diberikan dan tidak diterima oleh orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang kelima, makanan yang haram
akan menyebabkan rusaknya keturunan. Seseorang yang memberi anaknya makanan dengan makanan yang haram tidak akan mendapatkan suatu kebaikan. Sebaliknya, makanan tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan pada diri anak tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keenam, di akhirat neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man nabata lahmuhu min as-suhti fannaru aula bihi." Yang artinya adalah siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, lihatlah begitu bahayanya mengonsumsi makanan haram dan dampak daripada pekerjaan yang tidak halal, sehingga mempengaruhi anggota tubuh, doa, bahkan amal kebajikan, sulitnya menerima ilmu, juga merusak keturunan, bahkan nantinya mendapat siksaan di akhirat dari daging yang berasal dari yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua jalan yang lurus dan memelihara kita dari memakan apa-apa yang diharamkannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sayyidil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.